Mazmur pasal 139, Mazmur 139 ayat 14 sampai ayat 17. Mazmur 139 ayat 14 sampai ayat ke-17. Saya pikir-pikir dunia ini berjalan cepat sekali ya. Kayaknya tahun 2000 kita masih ingat orang ribut tentang Millennium Bugs. Tahun 2000 udah lewat, sekarang tahun 2001 sebentar lagi lewat. Kita kayaknya nulis tanggal, saya masih kadang-kadang salah-salah tahun 2000. Sekarang tahun 2001, sebentar lagi tahun 2001 lewat. Sebentar lagi tahun 2002. Waduh, sebentar lagi kita kaget-kaget, kita udah ketemu di sorga. Kalau ketemu, jangan GR dulu, kalau saya sih pastilah. Kita ada pintu khusus lah, ya kan? Belum tentu pendeta, siapa tahu saya yang dapat pintu khusus, ya kan? Whatever, pokoknya saya percaya selama kita hidup seturut firman Tuhan, tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi kita akan tetap setia karena kita tahu ada rumah Bapa di sorga yang menanti kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Mazmur 139. Ini saya buka dulu penghalang hidup saya setiap hari. Ini baru mantap kalau begini. Tapi kita harus pakai. Katanya kalau kurang pakai jas kurang berwibawa, pakailah semenit. Kalau udah doa pembukaan kita buka gerah. Urapan kurang kalau ada jubah. Dan sampai pendeta harus nyanyi tuh tinggi dengan beban berat karena jasku ku terikat. Mazmur 139 ayat 14. Pendeta udah 7 kali pendeta ngomong tapi belum dibaca-baca. Ya, saya ngerti. Hari ini pembahasan kita tentang memahami kepribadian. Saya lagi buat renungan baru. Kita punya renungan selama ini yang kita kenal jamahan kuasanya. Tapi saya ada beban khusus untuk keluarga. Jadi tahun depan, tahun pelayanan kita beri nama tahun keluarga. Jadi program radio kita sudah kita beri nama Aku dan Sisi Keluargaku Melayani Tuhan. Dan saya tahu bahwa tahun depan, tahun dimana setan sedang menghancurkan, mau merancangkan untuk menghancurkan keluarga. Karena itu kita tambah satu lagi yang kita produksi dari GL Ministry, kerjasama dengan Bethlehem. Itu kita sedang buat satu renungan harian baru. Kita beri nama Air Menjadi Anggur. Air Menjadi Anggur ini satu renungan khusus suami istri. Jadi supaya berduaan bisa merenung, ya kan? Biasanya suami ngadep tembok, istri ngadep tembok, dan berdua-duanya berdoa. Tuhan bilang kok satu-satu datangnya, katanya udah jadi satu, kok masih dua-duaan, ya kan? Nah itu sebabnya kita menciptakan sebuah renungan khusus untuk pasangan suami istri. Anak-anak muda tidak boleh membukanya pun tidak boleh. Terlarang keras, saudara-saudara. Karena setiap kali saudara membuka satu lembarnya, maka ditambahkan satu kesulitan dalam kehidupan saudara. Ini khusus untuk mereka yang sudah menikah. Jadi kita memang buat itu khusus, isinya khusus. Dan di banyak hal, ketika saya menulis, sebetulnya ini yang timbul dalam pikiran saya. Karena ini yang saya tulis sendiri langsung setiap lembarnya, karena saya punya kerinduan yang kuat agar rumah tangga Kristen menjadi kuat. Amin. Dan mungkin awal Desember semuanya akan ada di toko-toko buku, dan itu untuk Januari tahun 2002. Nah, semua diambil dari kitab Amsal, dan nanti selanjutnya kita bahas dari kitab Mazmur. Mulai dari Amsal 1 ayat 1 terus kita bahas bagaimana rumah tangga bisa diberkati. Tetapi ada satu pertanyaan saya setiap kali saya menulis untuk setiap lembarnya. Saya ingat satu pertanyaan, bahwa di dalam rumah tangga seringkali ada pertanyaan begini, pendeta, suami saya itu nggak ngerti saya, pendeta. Suami saya itu nggak ngerti saya. Dia sih baik, dia nggak berzina, dia nggak berselingkuh, tapi dia cuma nggak ngerti saya. Saya itu kadang-kala butuh dia genggam. Dia sih nggak pernah bentak saya, tapi dia juga tidak pernah genggam saya. Seandainya dalam pertemuan kantor, di mana ada pesta, dia mau saja merangkul saya.
Saya merasa dipergaukan. Memang pendeta, semua kebutuhan saya dicukupi, gaji cukup, emas yang dia berikan ke saya cukup, jam tangan sebulan 2 kali ganti, sepatu saya sudah mulai saingan seperti Imelda Marcos. Tapi pendeta, bukan hanya itu yang saya butuh dia mengerti saya. Kadangkala genggaman hangat, ciuman mesra. Udah, belum menikah mau ikut campur ini urusan orang gede, jangan ikut campur. Hanya itu, seandainya saja dia buat itu terhadap saya, mungkin kita nggak harus ribut sebesar ini. Karena dia tidak pernah berselingkuh, dia tidak pernah kasar. Hanya dia seorang pria yang kurang pengertian. Tapi sebaliknya, pria juga begitu. Ada pria-pria yang bilang, pendeta, istri saya nggak mengerti saya. Saya cuma butuh waktu sendiri. Saya cuma mau tenang, saya cuma mau bebas dari semua beban. Tapi istri saya selalu bilang, kamu ngebayangin bekas pacar kamu ya? Kamu ngebayangin bekas pacar kamu ya? Dia cuma tidak ngerti saya, pendeta. Istri saya itu orang baik, pendeta. Hanya dia nggak mengerti perasaan saya sebagai seorang suami. Saya hanya ingin dia memberi tempat yang selayaknya bagi saya sebagai suami. Jadi akhirnya saya perhatikan bahwa untuk orang yang begitu dekat suami istri pun, makan bersama, tidur bersama, kemana-mana berdua, itu saja masih seringkali terjadi persoalan tentang apa? Pemahaman. Yang satu tidak mengerti. Coba saudara sampai rumah nanti, tanyakan pertanyaan ini, ngerti nggak saya tentang suami saya? Kadangkala kita cuma harapkan suami saya ngerti tentang saya, istri saya ngerti tentang saya. Tetapi coba saudara tanyakan dalam diri saudara, saya nih ngerti suami saya enggak? Saya ngerti istri saya enggak? Oh, saya ngerti suami saya kepala batu ya. Saudara ngertinya negatifnya. Saudara ngerti nggak kenapa dia kepala batu? Ya kan? Kemarin di radio saya bahas tentang komunikasi. Ada orang yang bilang, suami saya kasar, bawahnya ngebentak terus. Ya kan? Itu bukan ngerti, itu cuma tahu. Pembantu juga tahu dia suka ngebentak, ya kan? Tetapi istri kan mestinya lebih dalam dari itu. Kita ngerti, kenapa sih dia sebetulnya ngebentak terus? Oh, rupanya dia minder. Karena dulu dia dibesarkan dari orang tua yang selalu bilang, kamu tuh tolol, kamu tuh tolol. Sekalinya dia bisa kawin, wah, jadi nggak karu-karuan dia, ya kan? Nah, betul. Itu yang jadinya begitu. Nah, coba saudara tanyakan, saya ngerti nggak istri saya? Saya ngerti nggak suami saya? Anak-anak muda tanya, saya ngerti nggak orang tua saya? Orang-orang tua tanya, saya ngerti nggak anak saya? Kadang-kala kita cuma tahu, tetapi tidak mengerti. We know but we don't understand. Kita tahu tapi kita tidak mengerti. Nah, ini yang kita sedang bahas hari ini. Mazmur 139, ini yang terakhir saya ngomong tentang Mazmur itu. Karena saya ingat udah 8 kali saya ngomong. Apa itu? Saya kaget asli ini. Ini kenapa sih kok kasih mic yang bikin kaget pendeta? Tuh, saya lupa deh mau khotbah apa hari ini. Saya udah bilang pendeta jangan dibikin kaget. Kalau pendeta kaget udah dia lupa khotbah hari ini. Baik, kita tutup kebaktian kita hari ini. Saya udah lupa mau khotbah apa hari ini. Aduh, bentar. Mudah-mudahan kau tidak menggangguku lagi.
lagi bikin kaget, awas. Soalnya jantung yang saya pakai sekarang jantung cadangan. Yang asli mau dikirim dulu untuk diotopsi. Saya baca koran pagi ini, jantungnya tes LW masih disimpan. Itu untuk apa mau disimpan? Saya mau tanya ditaruh di mana gitu. Orang sekarang sampai begitu, saya belum tahu. Memang dunia ini dunia yang sedang mencemaskan. Orang mati aja bingung. Sampai jantungnya mesti disimpan. Waduh, kasihan. Saya bayangin ngadap ke Tuhan, pas mau masuk surga, Petrus bilang, kok jantungnya nggak ada? Kemana itu? Masih dibawa istri saya. Minta ampun. Aku, jangan pakai lagi Mazmur, saya udah bilang terakhir tadi. Sudah belum buka, terserah saudara lah. Aku bersyukur kepadamu oleh karena apa? Kejadianku apa? Dahsyat dan ajaib. Ini kalimat Daud. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar apa? Menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu selagi aku bakal matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Tahukah saudara, mujizat yang terbesar dalam kehidupan ini adalah hidup itu sendiri. Saya ulangi sekali lagi, mujizat yang terbesar dalam hidup ini, dengar baik, adalah hidup itu sendiri. Saya ulangi sekali lagi, mujizat yang terbesar dalam hidup ini adalah hidup itu sendiri. Amin. Karena kalau sudah lihat mulai dari manusia diproses, dan manusia bisa jadi, manusia bisa lahir, sampai proses kelahiran, semua itu adalah bukti kekuasaan Tuhan. Amin. Manusia bisa ciptain apapun, tapi tidak bisa ciptain manusia. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, itu di cloning? Loh, itu kan bukan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Betul? Dari yang ada unsur-unsurnya mau dikembangkan saja. Tetapi sebetulnya manusia hanya mau mengkopi saja. Sampai saat ini belum selesai-selesai. Amin. Ya kan? Yang baru bisa dikopi si Doli. Itu apa itu namanya? Domba itu, ya kan? Tetapi manusia sampai sekarang belum bisa dikopi-kopi. Ya kan? Saya itu tadinya mau dikloning, jadinya Pak Richard. Kan belum sempurna. Jadi akhirnya profesornya pikir, waduh ini belum pas, timbangannya aja belum sama, ya kan? Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jadi saya mau beritahu buat saudara, dikopi saja, manusia kopi saja sampai sekarang belum selesai. Jadi mujizat yang terbesar dalam hidup ini sebetulnya apa? Hidup itu sendiri. Nah, hanya persoalannya, kita mau bersyukur, kita mau menyadari, ada banyak hal yang menjadi persoalan dari hidup itu sendiri. Makanya saya catat di sini, ada 3 kata kunci kehidupan. Jadi pendahuluan, ada 3 kata kunci kehidupan. Kalau kita mau bicara tentang kehidupan, maka sebetulnya ada 3 kata kunci. Yang pertama, kata Daud di sini apa? Ayat 14 tadi, aku apa? Bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur. Kata kunci pertama dalam kehidupan adalah bersyukur. Kita boleh saja menyadari bahwa hidup ini adalah mujizat yang terbesar, tapi kalau kita mau bersungut-sungut, selalu kita punya alasan untuk bersungut-sungut. Amin. Kalau kita mau bersungut-sungut, selalu ada saja alasan untuk bersungut-sungut. Karena sungut-sungut bukan soal keadaannya, tetapi bagaimana kita memandang keadaan. Hidup ini tergantung bagaimana kacamata kita. Saya ambil contoh sederhana. Kalau saudara pakai kacamata hitam,
semua akan kelihatan hitam. Betul? Setelah pakai kacamata hitam, masuk ke Grand Hyatt jam 10 malam. Lagi hujan keras di luar. Setelah masuk Grand Hyatt, kacamata hitam. Ini aman gak sih sebetulnya? Ini aman gak sih? Kayak bergerak dikit bunyi gerujung. Rambut saya udah copot 9 nih. Kawan, coba tolong diamankan dulu kawan. Ini ada apa sebetulnya di dalam? Ada roh jahat, kalau ada roh jahat kita usir. Kalau ada kabel yang terlepas kita patri. Karena ada banyak orang begitu. Orang padahal sebetulnya kabel terlepas, roh jahat diusir. Roh jahat, gue gak tahu apa-apa. Udah? Kan? Jadi saya tadi ngomong apa itu? Saudara masuk Grand Hyatt jam 10 malam, di luar hujan keras, saudara pakai kacamata hitam. Sudah. Saudara tahu apa yang terjadi? Saudara jadi orang yang sangat dihormati. Karena kemana pun saudara pergi ada orang yang ikutin di belakang. Ada dua hal, saudara dianggap buta atau perampok. Tapi yang pasti tidak ada yang indah. Lalu saudara masuk coffee shop, setelah mau makan, itu dia punya buffet, udah mau selesai. Lalu saudara lihat nasi gosong, daging gosong, dan saudara bilang, mana chefnya ini? Mana itu kepala yang juru masak itu? Juru masak datang. Mana ini semua gosong semua. Chefnya akan tersenyum dan bilang, bukalah kacamata. Karena itu kacamata bikin semuanya hitam. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Nah, kalau sudah pandang pakai kacamata hitam, semua kelihatan hitam. Tapi sekarang sudah ganti kacamatanya, sudah ganti kacamata orang pacaran. Sudah ganti kacamata merah muda. Sudah ganti kacamata pink. Dan waktu sudah jalan di Afghanistan, masuk daerah Kandahar, sudah lihat, oh, tanah di sini luar biasa. Semua berwarna pink. Lalu Osama bin Laden keluar. Dan saya bilang, jenggotnya pink. Dia ternyata bukan pribadi yang menyeramkan. Imut-imut. Pipinya pink. Saya ingin menatap dia dan berkata, berpelukan. Nah, itu kan tergantung kacamata apa yang kita pakai. Sampai di sini sudah ngerti nggak mau saya? Jadi soal sungut-sungut sama soal bersyukur bukan soal apa yang kita alami dan apa yang kita hadapi dan apa yang kita terima, tapi tergantung kacamata apa yang kita pakai. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Daud bilang apa? Aku bersyukur. Dia punya masalah enggak? Punya. Bahkan dia berkali-kali mau dibunuh kok sama Saul. Orang yang dekat, orang yang nolong dia, orang yang pernah dia tolong juga, bahkan mertuanya lagi. Mertua kok tega bener, mau bunuh mantu sendiri. Ya. Itu berarti kau suka, tapi kau dustai. Itu kalau bikin judul sinetron itu pasti judulnya itu. Aku yang kau suka dan aku yang kau dustai. Yeah. Tapi di tengah situasi seperti itu, bahkan di dalam Mazmur lain, Daud bilang apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku,
Berarti dia juga punya masalah di keluarganya. Tapi dengar baik, dia bilang apa? Aku bersyukur. Amin. Jadi soal bersyukur bukan soal apa yang kau hadapi, bukan soal apa yang kau alami, bukan apa yang kau miliki, tetapi apa yang kau pandang, bagaimana cara kau memandangnya. Itulah bersyukur itu. Amin. Sampai di sini senang ngerti Bapak saya, ya kan? Jadi 3 kata kunci kehidupan. Yang pertama apa? Bersyukur. Makanya kalau sudah lihat overhead, di situ saya catat beberapa hal. Yang pertama, kita harus memandang segala sesuatu dari sisi positif. Bersyukur artinya selalu menyadari campur tangan Tuhan dalam semua perkara. Lalu yang ketiga, bersyukur itu artinya kita jaga hati kita agar apapun yang terjadi, hati kita akan selalu dipenuhi dengan sukacita. Yang kedua, apa kata kunci penting dalam kehidupan? Yang pertama tadi apa? Bersyukur. Yang kedua, kata Daud apa? Aku bersyukur kepadamu oleh karena apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Berarti yang kedua, kejadianku. Mungkin istilah kejadian seringkali buat saudara agak angel. Keberadaanku lah, ini lebih tepat. Keberadaanku dahsyat dan ajaib. Daud punya kekurangan nggak? Punya, badannya pendek kok, ya kan? Dia punya kelemahan nggak? Punya, ya kan? Dia punya hal-hal yang nggak baik nggak dalam hidupnya? Ada. Tetapi lepas dari semuanya, Daud bilang apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Berarti apapun jenis kepribadian saudara, minder adalah sesuatu yang bukan dari Tuhan. Amin. Minder adalah sesuatu di mana kita merasa bahwa kejadian saya kurang, ya kan? Saudara bisa saja punya kekurangan, saudara bisa saja punya cacat dalam tubuh saudara, saudara bisa saja punya kelemahan dalam hidup saudara. Tetapi tetap dalam hidup kita harus ada pernyataan bahwa kejadian saya dahsyat dan ajaib. Dengan kekurangan yang ada pada saya, tetap Tuhan membuat saya indah di matanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Keberadaanku dahsyat dan ajaib. Makanya jangan pernah banding-bandingkan anak saudara hanya karena yang satu lebih pintar dari yang lain. Kamu tuh memang mama bangga sekali. Kamu setiap kali dari mulai TK juara kelas kamu. Ya TK juara kelas apaan? Kamu tuh selalu juara kelas. Tapi kepada anak yang satu kita bilang, kamu tuh, aduh bilang, IQ kamu tuh ada gak sih sebetulnya? Orang lain IQ-nya jongkok, kamu IQ-nya gak ada. Bener-bener kecil bener. Gak bisa jongkok sedikit pun ya. Lihat selalu gue kalau masih bisa jongkok tuh masih pinter. Ini IQ udah gak bisa jongkok, cuman lemes aja. Kasian deh kamu ya. Nah, selalu gue kasih dalam Tuhan. Tetapi Daud melihat apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Berarti kita tuh harus terbiasa mulai dari mendidik anak-anak kita dari kecil. Jangan hargai dia berdasarkan apa yang dia bisa, tetapi hargai dia karena dia adalah anak Allah yang dikasihi dan ditebus oleh Tuhan dengan darahnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, apa artinya kejadianku dahsyat dan ajaib? Di sini saya catat beberapa hal. Yang pertama, bukan berarti tidak memiliki kekurangan dan kelemahan. Jadi kejadianku dahsyat dan ajaib bukan berarti nggak ada kekurangannya. Lalu kalau ada kekurangannya kita complain to God. Kita mulai bilang, ya tapi kan saya pendek Tuhan, hidung saya pesek. Ya tapi Tuhan, wajah saya nggak secantik dia, wajah saya nggak segagah dia. Tapi ya nasib saya nggak sebagus dia, nasib saya nggak sebagus itu, karir saya nggak sebagus dia, hidup saya nggak semenyaman dia. No. Sekali lagi saya ulangi, bukan berarti tidak memiliki kekurangan dan kelemahan. Tetapi kejadianku dahsyat dan ajaib berarti sebuah kesadaran bahwa hidup kita itu apa? Indah. Hidup kita itu memiliki tujuan dan hidup kita ini dibutuhkan. Amin. Bukan soal bagaimana sempurnanya saudara, tetapi soal bagaimana hidup menjadi berkat buat orang lain. Itu yang penting. Nah, kata kunci yang ketiga dalam kehidupan adalah menyadari. Karena di sini dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Kuncinya di sini kalimat terakhir bilang apa? Dan jiwaku benar-benar menyadari. 3 menyadari.
Tadi pagi saya lagi khotbah untuk PA wanita. Saya lagi bicara tentang keberadaan orang percaya. Lalu saya ingat begini. Hidup ini kita harus sadar siapa kita. Betul? Saya ambil contoh sederhana. Misalnya ini saya ambil dari contoh sesuatu yang nggak mungkin terjadi, tetapi ini saya hanya ambil sebuah contoh hanya untuk membuat saudara mengerti gambaran hidup. Misalnya ada seorang letnan itu Kopassus, tinggi besar, hitam botak, dia cekak maksudnya gitu ya. Mana ada Kopassus yang gondrong? Itu mah bukan Kopassus, musik rock. Nah, Kopassus hitam tinggi besar begitu letnan dengan apa itu namanya, dengan senjata di genggamannya, granat di pinggang, pakai sepatu las, seragam lengkap, masuk rumah saudara lalu buak, waduh, sepatu las kok mau dikurok, itu kan kita kaget, ya kan? Lalu dia bilang, saudara kebetulan di rumah tinggal sendiri, lalu dia bilang begini, saya minta 1 juta atau rumah ini saya bakar. Nah pertanyaan saya, apa yang saudara buat? Yang pasti jantung ini berdetak lebih cepat dari biasanya. Betul? Mau saudara latihan karate ke, mau saudara latihan apa ke, tapi ini ya, kaki tiba-tiba seperti Elvis. Na 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 na. Udah, bentar sama sekali. Ya. Kiss me quick. Bingung sama sekali, bingung sudah sama sekali. Tiba-tiba dia bilang, jangan diam! Kasih saya 1 juta atau saya bakar rumah ini. Saudara boleh kasih dalam Tuhan. Kopassus nggak mungkin buat begitu, tapi saya ambil contoh aja. Nah, sekarang saudara boleh kasih dalam Tuhan. Pertanyaan saya, apa yang saudara buat? Sedapat mungkin kalau saudara punya, lebih baik saudara ambil uang dan kasih. Tapi pertanyaan saya, saudara ternyata adalah seorang jenderal angkatan darat, ya. Tapi saudara lagi pakai sarung. Memang jenderal nggak boleh pakai sarung. Justru jenderal kebanyakan di rumahnya pakai sarung. Saudara pernah ketemu jenderal nggak? Saya sih belum. Tapi kan, walaupun belum ketemu kan suka lihat di TV kalau lagi wawancara. Kenapa sih? Kalau pakai sarung aja dosa apa? Jadi dia pakai sarung, pakai kaos. Tiba-tiba letnan satu, kasih saya 1 juta atau saya bakar rumah ini. Apa yang saudara buat? Saya akan tersenyum. Saya akan bilang sama dia, nama kamu siapa? Siapa nama kamu? Kamu kenal siapa saya? Jenderal Togatorok. Nama kok sulit banget Togatorok begitu. Nama gue ini Jenderal Togatorok. Dipanggilnya si Toki. Saya ini Jenderal Togatorok, tahu? Saudara gue kasih dalam Tuhan, kalau kita sadar siapa kita, siapa dia sampai mau ikuti kita. Karena saya adalah anak raja di atas segala raja. Amin. Tapi kadang-kala kita tidak menyadari. Setan mengintimidasi kita demikian rupa. Sampai akhirnya kita feel so bad. Kita rasa begitu buruk, kita rasa nggak berharga, kita merasa rumah tangga kita nggak bisa bahagia, kita merasa masa depan kita pasti hancur, kita merasa penyakit kita nggak bisa disembuhkan, kita merasa bahwa hidup kita nggak mungkin akan lihat kemenangan, kita merasa bahwa hidup kita nggak mungkin lihat mujizat, karena kita tidak menyadari bahwa Allah menjadikan kita dahsyat, berarti berharga, sesuai dengan kemuliaan yang berikan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Daud bilang kejadianku dahsyat dan ajaib. Setiap saudara kejadian dahsyat dan ajaib. Dan kiri kanan saudara bilang sama dia, kamu itu dahsyat dan ajaib. Ayo bilang sama kiri kanan saudara, bilang kamu dahsyat dan ajaib. Amin. Sama-sama bilang sama saya, kita dahsyat dan ajaib. Amin. Lihat kiri kanan saudara, tanya sama dia, kamu sadar nggak?
Kita ini dahsyat dan ajaib, tapi kadang-kala tidak sadar, ya kan? Nah, Daud bilang apa? Jiwaku apa? Benar-benar menyadarinya. Apa artinya menyadari? Saya catat 3 hal di sana, yaitu mempercayai. Artinya saya betul-betul percaya bahwa saya diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib. Kenapa? Karena firman menyatakan begitu. Kenapa? Karena Allah selalu berikan yang terbaik bagi saya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah berdusta buat saya. Amin. Jadi saya mempercayainya. Lalu yang kedua apa? Saya menjalaninya. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa, mati. Kalau saya imani, saya harus bertindak. Saya beriman, saya harus jalani, saya harus yakini bahwa saya adalah pribadi yang dahsyat dan ajaib di hadapan Tuhan. Amin. Saya tidak boleh minder, saya tidak boleh putus asa, saya tidak boleh kecewa. Tantangan di depan saya boleh semakin besar, tetapi saya tahu kasih karunia Allah yang dicurahkan buat saya akan lebih besar, dan saya akan keluar sebagai pemenangnya oleh karena anugerah yang luar biasa. Haleluya. Amin. Saya harus mempercayainya, saya harus menjalaninya, dan saya harus apa? Senantiasa mengingat. Tidak perlu tahu berapa ember air mata sedang mengalir. Tidak perlu tahu berapa tekanan berat yang sedang saya harus lewati. Menyadari. Dan ini akhirnya juga sama. Kalau kita bicara terhadap suami saudara, berarti suami saudara juga perlu bersyukur, keberadaannya juga dahsyat dan ajaib, dan perlu menyadari tentang anak-anak saudara, tentang istri saudara, ya kan? Semua sama. Intinya bersyukur, keberadaannya dahsyat dan ajaib, dan kita harus menyadari. Jadi dengan begini, suami tidak akan merendahkan istrinya, orang tua tidak akan sepelekan anak-anaknya, anak-anak tidak akan cepat komplain terhadap orang tuanya. Kenapa? Karena kita mencoba untuk apa? Memahami kepribadian. Dari 3 kata kunci kehidupan ini: bersyukur, keberadaan diciptakan dahsyat dan ajaib, dan kita menyadari. Nah, kita masuk pada kepribadian kita. Sebetulnya pribadi kita ini bisa tercipta kenapa, pendeta? Kan Tuhan kan menjadikan kita dahsyat dan ajaib, betul? Tetapi kejadian yang dahsyat dan ajaib ini diciptakan Tuhan berbeda-beda. Satu kali saya lagi lihat pameran mobil. Cuma lihat, belinya emang enggak. Cuman kan boleh pendeta lihat yang bagus-bagus, ya kan? Jadi saya lagi lihat. Lalu kawan yang sama saya itu, waktu itu saya masih kuliah. Kawan yang sama saya itu bilang begini, wah, ini bagus ya? Iya, bagus bener. Pas lewat lagi dia bilang lagi, wah, ini bagus ya? Iya, emang bagus. Dan lagi, ini bagus ya? Saya bilang, semua juga bagus, makanya dipamerin. Emang ada Toyota Kodok Honda 4 yang udah mogok, yang lompat-lompat. Geren anak saya nanya sama saya, Pi, kenapa kodok kalau lewat rel kereta mesti lompat? Saya bilang, nanyanya nggak rohani banget, Geren. Dia bilang, soal papa bisa nggak? Gak bisa dong. Pendeta kalahnya cuma sama anaknya. Masa Geren nanya sama saya begitu? Kita mau jawab nggak bisa, malu. Katanya kurang berhikmat pendeta ya. Kita mau bisa, tapi udah meras-meras otak nggak ketemu. Saya bilang, ya memang kodok melompat. Saya mana ada kodok lari-larian. Emang pernah Geren lihat kodok jogging? Dia bilang, enggak, jangan begitu-begitu. Tapi jawab, pertanyaan Geren, kenapa kodok itu kalau lewat rel kereta dia lompat? Saya bilang, kenapa sayang? Muternya jauh, Pi. Kita bahas Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bisa. Itu kan program hari ini harinya Tuhan, setiap pagi jam 5. Itu saya bahas Kejadian sampai Wahyu. Bayangin, setiap kali bait kemenangan kita bahas kemenangan orang percaya krisis, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Coba bayangin, kurang apa kita? Sama anak umur 10 tahun, dia tanya, kenapa dia lompat?
Ya memang dia lompat. Ya sudah, semua juga tahu cuma lompat. Memang kodok lompat, tapi kenapa kalau lewat kereta dia lompat? Muter. Bikin malu aja. Nah, jadi itu kodok tahun 64 yang udah keropok kiri kanan, gak mungkin dipamerin di pameran mobil, betul? Ya, belum dipamerin semua yang indah-indah. Kalau kita lihat, wih bagus ya. Kita lihat lagi, wih bagus ya. Padahal berbeda tapi bagus. Nah, itu yang saya mau beritahu. Kalau yang satu bagus, bukan berarti yang lain harus jelek. Sampai di sini sudah ngerti nggak mau saya? Soal lihat Mercy bagus, bukan berarti semua mobil harus jelek. Soal lihat Mercy bagus, BMW bisa bagus, betul? Ya kan? Soal lihat lagi, lalu mungkin Jaguar bisa bagus. Jaguar. Saya ingat permen Jaguar neon soalnya. Kita kan nggak biasa yang begitu-begituan. Nah itu kan Jaguar bisa bagus, ya kan? Pokoknya banyak yang bisa bagus. Nggak harus kalau satu bagus yang lain pasti jelek. Nah begitupun hidup kita. Kalau seorang bagus, mungkin dia seorang hamba Tuhan yang hebat, kita bilang, ini pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Saudara mungkin seorang ibu rumah tangga biasa, loh, bukan berarti saudara harus jelek. No. Setiap kita diciptakan Tuhan, keberadaan kita dahsyat dan ajaib, tapi apa? Sama-sama bilang sama saya, berbeda-beda. Nah, itu yang kita mau bahas. Kadangkala menurut kita perbedaan itu awal keributan. Karena kita selalu berpikir kesatuan itu harus mulai dari keseragaman. Kalau saya bisa bersatu sama suami saya itu mesti ngerti saya. Atau saya harus sama suami saya. Tahukah saudara bahwa dalam hidup ini semuanya serba sama, hidup ini sangat membosankan. Saudara bisa bayangin nggak kalau semua pendeta sama modelnya semua? Malas kan kita ke gereja? Gue mau kemana aja begitu-begitu aja itu. Nah, betapa malasnya saya sebagai jemaat atau sebagai pendeta. Saudara, jemaat saya sama semua. Hitamnya sama, modelnya sama. Sampai saya bingung mana. Kita kalau mau makan tinggal semuanya balik semua. Saudara bisa bayangin nggak kalau hidup ini seperti itu, bosannya minta ampun saudara. Ya kan? Nggak perlu pacaran lagi. Saya nggak perlu bahas seminar pacaran di Pluit. Loh, semua laki-laki sama, semua wanita sama. Tinggal pokoknya lulus SMA kita bilang, kawin yuk, siapa yang mau kawin sama saya? Ayo saya, yuk daftar, ayo kawin yuk, kawin. Sahur. Justru indahnya hidup ini karena ada perbedaan. Amin. Ya kan? Jadi kesatuan bukan soal keseragaman, kesatuan itu soal pemahaman. Jadi saya ulangi sekali lagi, orang yang bersatu tidak harus orang yang seragam, tetapi orang yang bersatu orang yang saling paham. Nah, kalau kita bicara tentang kepribadian kita, kepribadian kita sebetulnya dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama dipengaruhi oleh temperamen dasar kita. Setiap manusia diciptakan spesifik sama Tuhan. Jadi setiap kita punya temperamen dasar. Nanti saya bahas buat saudara. Minimal ada 2 pandangan dunia yang terkenal tentang temperamen dasar. Yang pertama yang dikemukakan oleh Hippocrates, yang lalu dikembangkan oleh orang namanya Galen. Itu yang membagi manusia pada 4 kelompok: sanguin, kolerik, flegmatik, sama melankoli. Lalu yang kedua ada yang namanya Carl Jung. Carl Jung ini mungkin lebih baru, dia sekitar tahun 70-an baru mengungkapkan teorinya. Sebetulnya menurut dia manusianya dibagi dengan 2 hal. Orang introvert dan orang extrovert. Orang yang tertutup dan orang yang terbuka. Sebetulnya sesederhana itu. Tetapi setiap orang sebetulnya memiliki apa? Temperamen dasar. Kita kadang-kadang bilang orang itu pendiam ya.
Kadang-kala kita bilang orang itu bersemangat ya. Dan coba perhatiin, orang kalau dasarnya semangat, lagi susah juga semangat memang. Betul nggak? Orang kalau dasarnya dingin, ada orang yang gitu. Lu menang ya? Iya. Dapat berapa? 40 juta. Wah, hebat lo ya? Iya. 40 juta. Saya kadang-kala saya lagi nonton itu kuis siapa berani. Jadi saya lagi bikin tugas saya. Tiap pagi harus buat tugas-tugas saya. Kadang-kala saya suka denger. Nanti ada yang dapat hadiah lompat. Wah! Padahal cuma dapat serikaman. Tapi ada yang dapat sekian juta gitu. Jadi akhirnya kita lihat temperamen dasar manusia itu memang berbeda. Betul? Ada yang kalau suaminya pulang bawa cincin berlian, karena dulu terkenal say it with flower, tapi sekarang lebih terkenal say it with diamond. Karena flower cheap. Lagian flower habis dikasih mau dibuat apa tuh flower? Kering. Tapi kalau say with diamond, orangnya pulang diamondnya bisa kita jual. Itu kelihatannya lebih spesifik, itu lebih ya itu sedikit matre, tapi itu wise. Sebab kalau say with flower, apalagi ini mau lebaran, ya kan? Kuburan kan penuh sama kembang-kembang baru, ya kan? Kita tidak tahu itu kembang. Tiba-tiba kita udah bangga, kita peluk itu kembang. Oh, kekasihku malam minggu bawa kembang. Sambil kita tidur malam kita peluk. Kita mimpi ketemu pocongan. Pocongannya bilang, kenapa diambil? Kenapa diambil? Balikin. Nggak taunya rupanya kekasih saudara tinggal di karet. Dia ceritanya mau romantis, dia lewat karet ada bunga. Dia langsung berkata, terima kasih buat hikmat yang kau berikan ini ya Tuhan. Datang, sayang. Makanya saya mau kasih tahu, sudah kalau pacaran itu jangan backstreet. Sudah kalau pacaran jelas, tanya alamat kamu di mana. Kalau rumahnya udah sekitar tanah kusir, rumahnya udah sekitar karet kubur, ya kan? Rumahnya udah sekitar daerah-daerah itu apa tuh namanya? Siaga 1. Kalau rumah-rumahnya udah sekitar siaga 1, bilang sama dia, sayang, saya tidak pernah perlu bunga. Lebih baik kau bawa martabak, lebih berarti. Sebab kalau daerah siaga 1 itu, ya kan? Tinggal mana Pondok Rangon, persis seberang-seberangan, kan berbahaya saudara-saudara. Kita tidak tahu nih sumbernya dari mana, ya kan? Tiba-tiba malam-malam kita udah peluk-peluk bangga-bangga. Matanya nggak ada datang. Mana kembangku? Kok nggak ada di atas kepala? Jangan teriak-teriak, balikin dulu tuh kembang. Kan berbahaya. Jadi ada sudah gini. Mungkin dia baru dapat, jadi dia tambah takut. Nah, suami saudara pulang bawa diamond. Sayang, hari ini kan 13 tahun yang lalu, hari pertama kita bertemu. Kok kamu masih ingat? Iya, waktu itu kan kamu pakai baju merah. Ada yang persis dapat berlian gitu, langsung itu ada yang modelnya begitu. Tapi ada yang modelnya cool bener. Suami bawa
itu diamond. Sayang, ini aku bawa buat kamu. Oh, terima kasih ya. Ini diamond loh sayang. Oh. Bukan dia nggak menghargai, temperamennya memang begitu. Sampai di sini senang ngerti nggak maksud saya? Kadang malah kita bilang, suami saya kurang menghargai pendeta. Saya udah kerja keras, rumah sampai bersih sama sekali. Lemari es saya udah jual. Itu mah bukan istri yang baik tuh. Rumah bersih, lemari es dijual, TV dijual, semua dijual. Itu mah berbahaya itu. Maaf, keceplosan. Saya itu kadang-kadang maksudnya nggak begitu, tiba-tiba bablas. Maksudnya nih istrinya udah kerja keras, bersih meskipun nggak ada pembantu. Dia berharap suaminya bilang, oh istriku, kau memang luar biasa. Tidak ada istri seperti kamu. Istri langsung bilang, biasa kok. Tapi istri udah kerja keras. Ini surprise hari ulang tahunnya dia. Meskipun gak ada pembantu, semua rapi. Tiba-tiba suami pulang. Kan ada makan. Tapi gak lihat rumah bersih. Oh iya bersih ya. Oh, ada makan apa ini? Kamu tahu gak siapa yang bersih? Oh, siapa? Tadi siapa datang? Aku yang bersihin aku. Oh, lumayan kok. Di mana ya orang jual antraks ya? Ini nasi buat campur antraks juga. Kita bukan gerebetan. Kita bilang pendeta. Suami saya nggak menghargai. Bukan nggak menghargai. Model temperamennya memang berbeda. Ada orang yang fluktuatif sekali gitu. Kalau dia senang ketahuan, kalau dia susah juga ketahuan. Suaminya pun langsung, kenapa? Kita tuh udah pikir dunia mau terbalik. Kenapa? Di kamar ada bocor 2. Kucing selalu bikin bocor. Saya udah gak tahu. Golok ada mah golok. Gua bacok tuh kucing sampai hancur bener-bener. Gara-gara tuh kucing. Tapi ada orang yang modelnya fluktuatif begitu. Kalau dia nangis ya nangis, marah ya marah. Tapi sekaligus senang juga, lompat ya ampun. Sampai kita kaget, dia lompat. Sampai eternit bolong. Tapi itu model temperamen dasar. Ada orang yang kaku sekali, lalu kita langsung bilang apa? Itu orang sombong tuh. Bener nggak sombong? Belum tentu. Temperamennya kaku, saudara-saudara. Tapi ada orang yang ramahnya minta ampun. Maksudnya ramah bener, bukan rajin menjamah. Ada orang ramah, apa kamu? Itu bukan temperamen dasar, itu kejahilan. Bukan maksudnya ramah gitu kalau ketemu orang, apa kabar? Kamu kelihatan muda ini. Tapi nenek-nenek juga dia bilang kelihatan muda. Sehingga jadi ada orang yang untuk dia bisa muji pasangannya membutuhkan 3 bulan 2 minggu. Dia mikir, gua muji jangan. Nanti sia-sia, muji jangan. 3 bulan 2 minggu kemudian baru dia bilang, sayang, 3 bulan yang lalu baju kamu itu cocok sekali. Kapan nih? 3 bulan lalu. Tapi gak ngomong langsung waktu itu. Aku masih berdoa.
Sakit nggak sih punya laki kayak begitu? Jadi ada orang yang memang kaku, orang kayak gitu langsung dibilang sombong. Tapi memang pribadinya dia. Tapi ada orang yang ngomong nggak ada pikirannya. Orang udah GR, cewek-cewek sudah GR. Karena dia bilang, kamu kelihatan cantik hari ini. Tapi kemudian habis wanita itu ada nenek ombong. Aman. Dia juga bilang, nenek kelihatan cantik hari ini. Kalau kita pacaran kita jengkel. Pacar saya ini pendeta, di depan saya dia puji perempuan lain. Memang temperamennya model begitu. Sampai di sini sudah ngerti nggak mau saya? Lalu kita bilang genit, ada orang genit. Tapi ada orang yang memang model karakternya itu begitu. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Jadi tipe orang berbeda. Nah, kepribadian kita ditentukan apa? Temperamen dasar. Lalu yang kedua, setelah temperamen dasar, maka kepribadian kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Keluarga di mana kita dibesarkan, cara kita dididik. Mungkin kita tadinya pribadi yang sangat terbuka, tapi kita terdidik terbiasa dengan ancaman, bentakan, makian. Lalu kita jadi pribadi yang sangat tertutup. Padahal deep down in our heart, kita tuh adalah orang yang terbuka. Tapi karena didikan yang keras, makian, ancaman, kalimat-kalimat kamu tolol, kamu bego, kamu goblok, kamu memang gak punya otak, tiap hari terpatri dalam hidupnya. Akhirnya dia jadi orang yang tertutup. Kenapa? Karena pengaruh lingkungan. Walaupun sebetulnya itu temperamen dasarnya memang begitu. Dia pribadi yang terbuka. Dia menyatakan pendapatnya dengan tiba-tiba. Nah, lalu pendidikan juga berpengaruh. Meskipun dia sebetulnya orang terbuka, tapi kalau dia pendidikannya rendah, akhirnya dia menjadi orang yang minder. Kenapa? Merasa nggak mampu, merasa nggak bisa. Atau sebaliknya, dia seorang yang kurang pendidikan. Atau dalam keluarga kita bilang, ini orang nggak pernah dididik sih sama keluarganya, jadi hidupnya nggak karuan gitu. Jadi orang mau menang sendiri, jadi orang yang egois, jadi orang yang punya sifat-sifat yang buruk dalam hidupnya. Lalu yang keempat, kepribadian kita juga tergantung dari iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Ini kunci terakhir yang mempengaruhi kepribadian kita. Artinya begini, meskipun kita sebetulnya pribadi yang tertutup, pribadi yang pesimistik, kurang percaya diri, tapi kalau kita punya iman kepada Allah, iman itu yang memotivasikan kita untuk bertindak. Amin. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Bahwa kepribadian kita itu sebetulnya terpengaruh pada 4 hal ini. Jadi kadang-kadang sudah lihat, kenapa ya suami saya kasar? Lalu kalau kita lihat, iya pendeta, umur 3 tahun papanya sudah meninggal. Lalu akhirnya suami saya dididik sama omnya. Omnya itu kena bis, dan dia harus hidup keras. Dan dari mulai kecil, umur 5 tahun, dia harus sudah bantuin saudara-saudaranya semir sepatu. Dan dia sudah terbiasa dengan hidup yang keras. Akhirnya umur 9 tahun, dia mulai diikutin di bus. Dan dia udah terbiasa di terminal, jual opak. Ya kan? Seperti si Eis dong, ya kan? Nah, lalu apa jadinya? Apa jadinya? Dia jadi pribadi yang keras, ya kan? Jadi sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara bahwa kita, asal kita memahami, oh, kepribadian itu terbentuk bukan hanya karena temperamen dasar, lingkungan juga membentuk, pendidikan juga membentuk, iman kepada Allah juga membentuk. Makanya sebelum orang menikah, hal-hal seperti ini dia perlu mengerti. Ada orang yang bilang sama saya, pendeta, saya seorang dokter, calon istri saya itu hanya lulusan SMP. Dia punya masa lalu yang gelap, sampai dia nggak sempat lulus SMA waktu itu.
dan sekarang kami mau menikah. Bisa nggak seorang dokter menikah dengan lulusan SMA atau nggak lulus SMA? Saya bilang, Alkitab nggak pernah bilang dokter nggak boleh menikah sama lulusan SMA. Tapi ini yang harus kita ngerti, kepribadian kita akan terbentuk bagaimana. Jangan nanti setelah menikah kamu baru komplain, kok istri saya tuh lalit. Maksudnya nggak nyambung gitu kalau diajarkan perbincangan. Kok kenapa dia tertutup gitu? Kalau saya pertemuan dokter-dokter diajak sama istri-istrinya, kok istri saya nggak mau ikut? Kenapa? Karena pendidikan yang kurang kadang-kala membentuk pribadi yang lemah. Tetapi dengan dorongan semangat, dengan dorongan pengertian akan kehendak Allah, kita bisa bangkit. Amin. Jadi ini bukan yang menentukan, saya bilang, tapi ini yang mempengaruhi. Tapi iman kepada Allah, ini penentuan terakhir dari kepribadian kita. Nah, temperamen-temperamen dasar ini akan kita bahas. Karena soal keadaan lingkungan saya percaya sudah ngerti, tingkat pendidikan sudah ngerti, iman pada Allah kita sudah sering bahas. Nah, temperamen dasar yang saya sudah ngomong tadi, tahun 400 before Christ. Jadi antara perpisahan Nabi Maleaki dengan masuk Injil Matius, itu ada kurang lebih disebut sebagai 450 silent years. Ada kurang lebih 400 sampai 450 waktu di mana Allah tidak berbicara sama sekali. Nah, di sini tingkat pendidikan manusia memang semakin tinggi. Di sini zaman-zamannya seperti Aristoteles, zaman-zaman seperti Socrates, dan salah satu filsuf yang cukup terkenal namanya Hippocrates. Hippocrates itu sebagai orang-orang pendahuluan kira-kira 400 before Christ. Dia mengembangkan teori kepribadian dengan 4 temperamen dasar manusia. Itu yang dikenal dengan sanguin, kolerik, flegmatik, melankoli. Nah, ini yang kita mau coba lihat hari ini. Kita sebetulnya pribadi yang seperti apa gitu. Karena dari sini sudah bisa ngerti, oh saya itu pribadi seperti ini. Berarti saya itu yang harus saya latih apanya gitu. Kekurangan saya itu sebetulnya apanya. Bagaimana supaya saya mendisiplinkan diri supaya saya maju bertumbuh dalam Tuhan. Lalu, oh saya ini kolerik, oh suami saya itu ini. Jadi dengan kita memahami, kita tahu, oh kelemahannya di sini, kekurangannya di sini, oh modelnya di sini, oh hal-hal yang berat buat dia sebetulnya ini. Karena kalau saudara punya suami, misalnya seorang sanguin, setiap menit dia puji saudara. Tetapi kalau suami saudara misalnya seorang melankoli, dia nggak akan segampang itu memuji saudara. Kenapa? Karena dia baru memuji ketika ada mood. Karena orang melankoli ini disebut orang mood-moodan. Orang yang moody gitu, apa-apa tunggu mood. Nah, saya catat di sini sederhana. Temperamen dasar ini saya uraikan sedikit sebelum nanti sudah masuk pada tesnya. Yang pertama itu pribadi yang disebut popular sanguine atau sanguin populer. Jadi orang sanguin itu orang yang selalu mau populer. Alkitab contohnya itu Petrus. Kalau sudah lihat Petrus sebelum mikir ngomong dulu. Jadi inti orang sanguin itu sebelum dia mikir dia ngomong dulu. Habis dia ngomong baru dia mikir. Nah itu orang sanguin. Kalau sudah punya suami atau punya istri model gitu, ngomong dulu, baru mikir, itu orang sanguin. Petrus begitu, guru mati bersama engkau juga aku mau. Wah, tapi kemudian dia nyangkal Yesus 3 kali, ya kan? Benarkah engkau mengasihi aku? Benar aku mengasihi kau. Gembalakan domba-dombaku, siap. Tapi ketika kali ditanya, benar kamu mengasihi aku? Nangis, gitu ya kan? Jadi dia ngomong dulu baru mikir. Nah itu orang sanguin. Nah ciri-cirinya, dia orang yang optimistik. Senang tampil, bukan sombong, memang pribadinya begitu. Dimanapun dia ada, dia menguasai keadaan, dia ingin menguasai situasi. Dasar orangnya, orang sanguin tidak akan pernah kehabisan kata-kata. Dia selalu punya persediaan yang cukup perkataan dia. Bahkan kadang-kala kelebihan. Semua orang mau ngomong nggak bisa ngomong, dia ngomong duluan. Kenapa? Karena memang pribadi orang sanguin begitu. Tidak ada sanguin yang pendiam. Semua senang bicara, dan kalau bicara seru. Jadi orang sanguin cerita tentang lampu di apa itu namanya di HI mati. Biasa kan lampu merah di HI mati. Wih, lu tahu nggak kan gua kemarin ya lagi mau ke McD, lu tahu kan McD itu? Nah, kan gua lagi mau ke sana ya.
Itu pas gua lagi lewat dekat itu tuh Kartika Plaza situ tuh, yang sekarang udah dibongkar situ tuh. Nah itu kan di situ ada Sizzler tuh. Nah gua pas lagi lewat di situ, gua lihat macet bener gitu. Gua bingung, oh ya apa nih gitu. Gua pikir, wah ini pasti ada demonstrasi lagi gitu. Gua udah panik aja di situ kan. Gua lihat motor-motor pada udah minggir-minggir. Gua lihat bus-bus udah pada nggak ada gitu. Gua lihat ada apa nih sebetulnya gitu. Gua lihat pas gua dari ujung, gua lihat ada polisi sampai 7 tuh polisi. Gini bener banyak banget. Gua nggak pernah lihat sebanyak itu gitu. Nah gua jadi mikir, oh gua kapan nih sampai ke McD-nya gitu. Jadi gua kan lihat gitu. Gua ambil aja ke kiri gitu. Paling kiri gue lihat macet, gue ambil ke kanan. Nah persis ada mobil merah samping gue masuk aja. Gue diklakson, tin. Lu tahu nggak kenapa? Lampunya mati. Cerita lampu mati HI, iya kan? 400 orang langsung semua. Terus. Oh lampunya mati, gila kata. Lu tahu gue sampai di McDonald akhirnya, minta ampun lah. Jam 2 gue baru sampai. Padahal kan tuh istirahat makan siang gue. Dia bicara tuh seru gitu, ya kan? Tapi orang melankoli cerita hal yang sama. Dia makan siang, mau makan siang di McD, tapi lampu HI mati. Dia ceritanya apa? Gue tadi telat makan siang. Kok begitu? Iya, gue pas lewat situ lampunya mati, agak macet dikit. Terus ya udah gue telat. Udah segitu aja gitu. Segitu aja. Jadi saya bisa lihat kan bahwa orang sanguin itu memang dasarnya bicaranya seru aja. Dia nggak mikir lu pokoknya ngomong seru. Nah, bikin banyak orang yang dengar bikin seru dia. Rasa humornya tinggi. Segala sesuatu buat dia mudah. Dia bisa selesaikan dengan humor dia. Dia menghidupkan suasana, memukau orang lain. Penuh rasa ingin tahu. Kalau lihat ada sesuatu, dia pengen tahu apa itu. Lihat orang pakai baju gambar orang aneh, dia lewat dia pengen lihat mukanya kayak apa. Orang, saya selalu rasa pengen tahu gitu. Ada anak jatuh deh. Ada orang bikin sulap, dia pengen tahu kenapa. Jadi kalau orang flegmatik nonton sulap dari depan, itu ada istilah dalam bahasa Inggris, orang flegmatik nonton sulap dari depan. Tapi kalau orang sanguin nonton sulap, dia mau ke belakang panggung. Dia pengen tahu kenapa itu bisa keluar burung. Orang sanguin, musuh yang paling besar nonton sulap. Karena dia pusing sendiri, dia pengen tahu. Oh, gue tahu di tangannya di situ. Orang ngeliat pertunjukannya, kalau dia ngeliat rahasianya. Itu khasnya orang sanguin. Nah, orang sanguin juga akan hebat di panggung. Ide-idenya kreatif dan inovatif. Jangan suruh dia mengerjakan, nggak bakal selesai. Cuman kreatifnya aja ada. Mudah berteman dan harus selalu memiliki teman. Kalau saudara punya anak sanguin, hukuman yang terberat bagi dia bukan dipukul. Kalau saudara punya anak sanguin, hukuman terberat buat dia adalah kamu masuk kamar, diam. Mama nggak mau tahu. Pokoknya kamu di kamar. Itu 5 menit kemudian dia nangis, dia bilang, "Ma, ampun, Ma. Saya nggak buat lagi." Tapi setelah pukul, it's okay. It's okay. Lama-lama kalau orang sanguin, kalau saudara punya anak sanguin, setelah pukul terus-terusan, satu saat dia pasti kebal. Karena orang sanguin pikir, it's okay, life is easy. Kalau ini harus saya hadapi, hadapilah. Ya. Tapi kalau disuruh diem, nggak ngomong, nggak boleh bergaul sama siapa-siapa, dalam hatinya, Mama mau bunuh saya, jangan salah aja begini. Jadi hukuman terberat buat dia. Kalau saudara punya anak sanguin, make sure. Jadi makanya saya bilang, untuk menentukan hukuman juga beda. Saudara punya anak, lalu anak saudara melankoli. Saudara bilang, kamu masuk kamar. Dia ketiduran di kamar. Dia nikmati sekali kesendirian. Ini betul. Dia nikmati sendiri, dia menikmati sekali kesendirian. Ya kan? Tapi kalau anak sanguin suruh masuk kamar, dia tuh nangis sampai terisak-isak. Kenapa? Karena buat dia tuh penderitaan besar. Makanya saya lihat ya, makanya saya berbeban sekali. Saya ngerti pribadi orang tuh gimana sih gitu. Karena kadang-kala
Kalau suami sudah sanguin, terus masalah belum selesai, tiba-tiba saudara diem gitu, nggak ngomong apa-apa. Besok saudara temuin dia masih hidup, sudah mujizat. Kemungkinan besar dia udah ada di atas loteng, sedang berpikir bagaimana saya bunuh diri ini sekarang. Karena buat seorang sanguin hukuman terberat adalah kalau dia nggak bisa mengeluarkan pendapatnya. Kalau dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa keluarkan unek-uneknya. Karena buat orang sanguin debat itu menyenangkan. Itu mengeluarkan pendapat, itu sesuatu yang melepaskan beban. Ya kan? Tetapi kalau suami saudara orang yang itu, orang melankoli begitu, atau orang flegmatik, saudara baru mau selesaiin persoalan, saudara masih jengkel. Saya nggak mau ajak ngomong dia, biarin. Ya dia tahu sendiri. Nggak lama kemudian ngorok. Asli ngorok sampai ngiler-ngiler segala. Saudara, kok laki-laki bisa begitu ya? Laki-laki kok bisa begitu ya? Masalah belum selesai, kan masih sakit. Dia nggak menghargai, bukan nggak menghargai, temperamennya beda. Orang sanguin belum selesai masalah, nggak mungkin dia bisa tidur tengorok sampai tergiler-giler. Tapi kalau orang flegmatik, orang melankoli itu normal sangat, saudara-saudara. Normal sangat. Sangat normal, maaf kembali. Ya dengan tenang, nah, makanya seperti saya bilang, kadang-kala persoalan suami istri saya lihat itu sederhana, hanya persoalan apa? Kepribadian. Jadi dia mudah berteman, harus selalu memiliki teman. Sayang kita nggak punya banyak waktu untuk saya jelaskan buat saudara mendidik anak sanguin, misalnya masalah-masalah, tapi secara umum saya udah sampaikan lah buat saudara lah. Contoh dalam Alkitab itu Petrus. Yang kedua, jam berapa nih sekarang? 8:30. Oke. Hari ini kita selesai 11:30. Enak aja. Saudara yang duduk, saya yang berdiri kan capek. Saudara sih main amin-amin aja. Yang kedua tipe kolerik. Contoh dalam Alkitab itu Daniel. Daniel tipe kolerik. Optimis, senang bekerja, kemauannya kuat dan tegas. Ini orang model-model sepertinya seperti orang sanguin, tapi kolerik beda sekali sama sanguin. Sanguin itu soal populer, tetapi kalau kolerik itu soal powerful, soal kekuatan. Jadi orang kolerik itu orang-orang yang kuat, orang-orang yang workaholic itu rata-rata orang-orang kolerik. Buat dia kerja, buat dia harus doing everything right, senang bekerja, kemauannya kuat dan tegas, tidak mudah putus asa, praktis. Dan biasanya perbedaan kolerik sama sanguin itu humornya tinggi. Orang kolerik sangat serius, karena buat dia tertawa membuang waktu. Dia harus mengerjakan sebaik-baiknya segala sesuatunya. Jadi kalau sudah lihat pendeta yang serius sekali dalam berkhotbah begitu, sudah tahu ini orang kolerik sekali gitu. Apalagi semua khotbahnya lengkap, kata-kata bahasanya baik diucapkannya, tatapan matanya benar, jalannya dia perhitungkan baik-baik. Itu pendeta kolerik betul-betul gitu. Wah, segala sesuatu pokoknya harus diselesaikan dengan pekerjaan yang tepat. Itu kolerik sangat serius. Apa yang dia inginkan harus terjadi. Jadi kalau orang sanguin dia ngomongnya tinggi, nggak terjadi ya udah gitu. Tapi orang kolerik kalau nggak terjadi lalu kita bilang ini kepala batu. Jadi kepala batunya sanguin sama kepala batunya kolerik lebih batu kolerik. Karena dasarnya apa yang saya inginkan harus terjadi. Karena menekankan pada hasil. Orang kolerik harus menang atas semua saingannya. Jangan pernah sekali-sekali bilang sama orang kolerik, pacar saya dulu bawa mobil masa bisa sampai 120. Dia nggak mau tahu mobil apa yang dia sedang bawa, pokoknya harus sampai 140. Kalaupun dia nggak bisa bawa mobil itu sampai 140, minimal dia bilang, saya dulu pernah bawa Fiat tahun 47, bisa lari sampai 170. Pokoknya dia harus menang atas semua saingannya. Nah itu orang kolerik. Jadi dia harus menang atas semua saingannya. Buat dia kalau ada orang yang dipuji di depan dia, misalnya dia ngomong, misalnya dia seorang singer gitu, terus temannya bilang, singer yang di gereja itu bagus ya? Biasa aja. Karena yang harus dapat pujian cuma dia gitu. Jadi orang kolerik gitu, menang atas semua saingannya. Namun keindahannya dalam keadaan terjepit sekalipun, dia selalu mampu berbuat yang terbaik. Karena orang kolerik itu bagi dia tidak ada pernah masa terjepit.
Situasi terjepit bagaimanapun. Nah, orang sanguin dalam kondisi terjepit dia bisa membuat orang lain bahagia. Tetapi orang kolerik dalam keadaan terjepit dia bisa menyelesaikan semua masalah. Sampai di sini sering ngerti nggak mau saya? Makanya coba selalu lihat kayak Daniel, dia 10 kali lipat lebih pandai. Selalu lihat, dibuang ke gua singa, dia nggak gentar sedikit pun. Kenapa? Karena itu sikapnya, itu karakternya, itu modelnya. Tetapi beda sama sekali sama Petrus. Petrus ketika diperhadapkan pada masalah, orang tanya pada dia, kamu pasti muridnya, dia langsung bilang apa? Enggak. Ya. Karena dia cuma pinter bawa situasi aja, dia pinter bawa keadaan gitu. Nah, jadi beda. Sanguin tipenya populer, kalau kolerik tipenya powerful, orang yang kuat. Lalu flegmatik, contoh dalam Alkitab Yusuf. Yusuf itu fleg bener tuh, flegmatik. Orangnya pesimis, maksudnya nggak berjuang optimis gitu, nggak optimistik tapi pesimistik. Tapi orangnya rendah hati. Flegmatik itu santai, sabar, konsisten. Sifat-sifat yang model gitu deh, tenang, nggak mencari perhatian orang. Kalau orang flegmatik nyumbang gereja, tiba-tiba diumumkan, saudara-saudara, Pak Burhanuddin menyumbang kita 2 juta, dia langsung, dia tuh hancur sekali hatinya. Mungkin minggu depan dia nggak mau datang lagi ke gereja. Karena dia malu, embarrassing bener buat dia gitu, kok saya diumumkan gitu. Tapi kalau buat orang sanguin diumumkan, saudara-saudara, Pak Burhanuddin mengasih 5 juta, dia berdiri langsung. Bukan sombongnya, bukan, itu temperamen dasarnya. Jadi soal ngumumin persembahan juga kita mesti tahu temperamen orang tuh apa gitu, ya kan? Kita kan kadang-kala pendeta senang memberi apresiasi buat orang, saudara-saudara, kepanitiaan ini dipimpin oleh saudara Joni misalnya gitu ya kan? Nah, saudara boleh kasih dalam Tuhan, kalau Joni kebetulan orang sanguin, dia tuh wah ini gereja yang luar biasa, mengapresiasi orang luar biasa. Tapi kalau kebetulan Joni itu orang flegmatik, diumumin gitu dia langsung, bulan depan kalau dia minta saya untuk menjadi panitia lagi, saya akan bilang nggak mau. Bukan soal nggak mau kerjanya, nggak mau diumuminya itu, malu kan semua orang lihat itu, si Joni. Gitu, jadi itu tipenya. Buat orang flegmatik, tiba-tiba seorang ngomongin, kebetulan mamanya sanguin, ya cerita, masa si Joni anak saya tuh dia ceritain begini-begini. Si Joni denger, aduh dia tuh hatinya hancur sekali. Kalau dia ngerasa, mama kok ngomongin saya di mana-mana ya, saya malu deh gitu. Jadi ya, itu perbedaan sekali. Flegmatik itu tenang, tapi dia berusaha menyenangkan semua orang. Dia menyembunyikan perasaannya, dia menghindari konflik, dia nggak mau ngomong isi hatinya. Orang sanguin mungkin lebih senang tertawa. Orang fleg akan berusaha, kalau dia senang, it's okay. Kalau dia sedih, it's okay. Kelihatannya oke-oke aja gitu, nggak kelihatan fluktuasi emosionalnya. Dia berusaha menghindari konflik, tidak tergesa-gesa dalam sebuah keputusan, bahkan kadang-kala bikin gregetan orang. Ya kan? Orang sanguin ditanya, kamu mau makan apa? Nasi goreng. Orang flegmatik tanya, kamu mau makan apa? Ini baminya pakai babi nggak? Oh, pakai babi. Pakai minyaknya juga ya? Kolesterol. Yang enak apa di sini yang enak? Sopnya. Sop bibir ikan ada? Saya satu kali kok makan sama orang dikasih bibir ikan. Kita bukan soal gak doyannya, cuman ngebayangin bibir ke bibirnya itu kan geli banget. Saya bilang ada yang lain nggak? Ya ini yang bagus ini pendeta, bibir ikan. Tapi kan di kepala saya kan susah itu. Bayanginnya kan sama aja kita ketemu ikan. Nah,
Ih, saya bilang saya buntutnya aja lah, jangan yang bibir-bibir begitu. Jorok sekali. Tapi itu, kalau orang flekmatik mesen makanan aja lama. Sampai mamanya udah jengkel sama dia. Kamu mau berangkat kok belum ganti-ganti baju? Bentar mah. Karena orangnya begitu. Pokoknya nggak pernah tergesa-gesa. Penengah dalam segala masalah. Jangan pernah saudara punya sekretaris orang flekmatik. Sudah suruh apa nggak selesai-selesai. Apalagi orang yang dekat sama saudara yang bagian disuruh-suruh orang flekmatik. Saudara, tolong dong ini. Minggu depan belum selesai. Kenapa belum? Enggak, ini kan kita mau buat yang bagus. Jadi ini. Saya nggak butuh yang bagus, saya butuh cepat. Oh iya, besok. Besoknya orang flekmatik kira-kira 2 bulan lagi. Itu khas orang flekmatik. Dia penengah dalam masalah. Dia perhatian dengan orang lain. Dan dia mudah cincai, mudah sepakat sama orang lain. Itu ciri-ciri flekmatik. Kalau saudara dapat suami orang flekmatik, saudara senang karena dia berusaha mengerti perasaan saudara. Tapi saudara gregetan karena menurut saudara ini suami yang males. Kok nggak ada idenya orang. Tapi dia menyenangkan, karena apa? Karena dia kelihatannya cares, dia kelihatannya peduli, cuma gregetan itu. Oh iya, iya. Kamu mau laki-laki? Ya aku udah laki-laki. Nah, lalu yang keempat, melankoli. Melankolis. Melankolik, whatever. Contoh dalam Alkitabnya itu Salomo. Dia jatuh cinta aja bikin puisi. Itu. Orang melankoli itu pesimistik juga. Semua dipikirkan. Waduh, saudara nggak boleh salah ngomong. Dan biasanya orang melankoli pasti 99% berantem sama mertuanya. Benar. Jadi kalau saudara mertua, dan apalagi saudara mertua yang sanguin, punya menantu yang melankoli, 99% pasti berkelahi. Kenapa? Karena orang sanguin ngomong seenaknya. Kok rumahnya kotor sih? Dan itu buat orang sanguin it's okay. Gak apa-apa, itu sebuah pernyataan normal. Rumahnya kotor sih gitu. Tapi buat menantu yang melankoli ini, dia berkata, Mama memang gak suka sama saya. Maksudnya Mama ngomong begitu kan? Artinya saya gak bisa jaga rumah. Saya gak bisa apa rumah. Saya gak bisa. Kalau saudara punya istri melankoli, saudara punya suami melankoli, saudara punya anak melankoli, you better watch out what you say. Engkau lebih baik jaga betul apa yang saudara ngomong. Jangankan orang ngomong, pendeta ngomong aja dia bisa masukin di hati. Saya lagi jokes. Osama bin Laden itu jangan dibom. Itu semprot aja minyak babi. Itu kan jokes murni, gak ada hubungannya dengan apa-apa. Ada orang kirim saya email marah sekali. Itu gak boleh begitu. Nah maksudnya saya juga udah gak pikirin saya ngomong apa. Lagian siapa sih yang gila begitu pakai minyak babi segala macam, aneh juga ya. Tapi kalau orang melankoli, dia akan pikirkan betul. Dia akan bilang pendeta salah, pendeta harus hati-hati mulutnya. Tapi orang melankoli begitu, semua dia pikirin. Dan itu normal. Jangan cuma pikir, istri saya pendeta tuh apa-apa dipikirin. Ada roh pikir dalam hidupnya. Bukan roh mikir. Memang karakternya begitu. Ya kan? Makanya coba saudara lihat. Siapa itu namanya? Salomo. Mau ngomong Sulamit jatuh cinta aja, repotnya minta ampun. Di atas gunung-gunung Yerusalem, rusa-rusa berkejar-kejaran.
Orang sanguin akan bilang sama pacarnya, aku cinta kau. Kalau saudara naksir orang, apalagi saudara perempuan, naksir orang yang melankoli, dan saudara orang sanguin, saudara adalah orang yang paling malang. Karena saudara berharap dia ngomong cepet dong, dia ngomong cepet, bilang I love you, apa susahnya sih? Cuman I love you. Tapi buat orang melankoli, sebelum dia ngomong I love you, walaupun dia laki-laki, nggak jantan banget tuh orang, nggak jantan banget tuh orang. Jadi orang melankoli sering disalib. Karena yang perempuan nggak tahan nunggu. Ini orang kok nggak jantan, mah bukan soal nggak jantan, kita udah, ayo dong, bicaralah, aku siap ya kan. Kita udah bilang aku sudah memberi tanda-tandanya. Tapi walaupun gawang sudah terbuka, tidak ditendang kesempatan itu. Karena orang melankoli untuk bilang I love you, ada. Lebih gampang nangkap Osama bin Laden daripada lo ngomong. Sampai kita mesti bikin 2 lingkaran. Kalau kamu pencet yang hijau, kamu pencet yang merah, artinya kamu cinta saya. Kamu pencet yang biru, artinya kamu nggak cinta. Ayo pencet mana? Orang melankoli kadang-kadang bikin gregetan orang. Kapan dia ngomong? Susah sekali ngomongnya, ya kan? Dan waktu dia ngomong, sebelum dia ngomong I love you, dia nggak bilang, lihat Salomo. Gunung-gunung di Yerusalem berkejar-kejaran dengan rusa betina. Saya nggak tahu Sulamit itu apa pribadinya ini. Mungkin kalau Sulamit itu dari sanguin, mungkin Sulamit juga gregetan. Maksudnya apa sih, ngomong yang jelas. Padahal kalau kita pikir, heran pendeta, saya punya cewek ini genitnya minta ampun, mendesak-desak saya. Bukan soal mendesak, karakternya beda. Saya ngomong gini, banyak saudara yang mulai terbuka kan pikirannya, oh iya, ini persoalannya ternyata ini persoalannya ini. Jadi nggak sesulit yang sudah bayangkan. Oke, dia pesimis, semua dipikirkan, ngerjain apa-apa serius. Kayaknya hidup ini nggak boleh tertawa tuh bagian dari dosa. Tapi orangnya artistik, orangnya kreatif, tapi perasa. Siang-siang nggak sudah ajak makan karena sudah lupa, pikiran dia, oh dia sudah tidak sayang saya lagi. Masa suami saya nggak ajak saya makan malam, padahal saya udah pakai sanggul. Dia menghargai keindahan dan seni. Orangnya idealis, perfeksionis, suka berkorban untuk orang lain. Pokoknya demi orang lain, biarin apapun yang terjadi, saya mau sakit kayak mau apa, demi orang lain saya berkorban. Ingin mengerjakan segala-galanya benar, berorientasi dengan jadwal. Pokoknya kalau itu udah jadwal saya harus kerjain right. Nggak bisa saya langgar jadwal saya sendiri. Sementara buat orang sanguin, ya udah kalau bisa syukur, nggak bisa ya besok aja selesaiin. Tapi buat orang melankoli nggak bisa. Mengerjakan besok itu berarti kegagalan. Orangnya teratur, rapi, ekonomis alias pelit. Pokoknya kalau sudah dapat suami melankoli, aduh minta ampun, pelitnya minta ampun. Saudara punya istri melankoli, masuk bisa, keluar tidak bisa, saudara. Karena pelitnya itu. Dan kadang-kala semua mesti ada bukti. Suami bilang, saya minta uang dong buat beli bensin. Bonnya ya. Aku suamimu. Ya gak apa-apa, kan gak apa-apa, supaya saya bisa punya pengeluaran bener. Wah, kebangatan. Istri saya pikir saya pegawainya atau pendeta. Bukan, kenapa orang melankoli begitu? Apa-apa bon. Kesian deh kamu.
melankoli itu penyakitnya juga satu, senangnya menyendiri. Dia bukan mencari ilham, tapi memang buat dia sendiri itu enak. Itu yang ngarang lagu sendiri, lebih baik sendiri lagi. Tiada teman tak peduli, pasti melankoli itu. Kalau buat orang sanguin, ingin marah silahkan, ingin diam silahkan, asal jangan kau putuskan cintaku. Oh. Itu lagu-lagu orang yang diciptakan oleh orang sanguin, yaitu. Terus apa lagi tuh? Hidup senang walaupun tak punya uang. Oh, nah itu orang sanguin tuh lagu-lagunya begitu. Tapi kalau orang melankoli itu sendiri, lebih baik sendiri lagi. Tiada teman tak peduli. Hancur minat. Nah, lalu karakter-karakter ini bisa berubah nggak? Nggak perlu berubah. Kenapa perlu berubah? Hanya kekurangan-kekurangannya perlu disempurnakan. Amin. Misalnya kalau kita lihat tentang orang apa tadi? Sanguin. Berarti sebetulnya dalam tanda petik ada kepribadian sombong, ada kepribadian selalu mau dipuji, ada kepribadian selalu mesti menang sendiri. Nah, ini kita harus ngerti, oh oke, kalau begitu hal-hal yang perlu dikurangi apa. Nah, orangnya tidak teratur, orangnya tidak mau mengerjakan segala sesuatunya dengan right. Pokoknya keluarkan ide, tidak mau kerjakan. Nah, berarti hal-hal yang perlu diperbaiki itu apa. Nah, kalau dia orang kolerik, berarti dia juga harus belajar untuk mengerti orang lain. Orang lain juga bisa ada lebihnya. Buat orang kolerik, I always right, saya selalu benar. Tetapi oke, karena pribadinya sudah disempurnakan oleh kuasa Kristus, dia harus mengerti banyak hal. Yang baiknya dipertahankan, kekurangan-kekurangannya diperbaiki. Nah, lalu misalnya dia orang flegmatik, dia harus lebih bersemangat, dia harus lebih maju karena Roh Kudus memberi kekuatan buat dia misalnya. Lalu melankoli, berarti dia harus juga belajar untuk berjuang menghadapi kehidupan ini. Tapi yang menarik perhatian saya kalau sudah lihat, contoh yang saya ambil ini semua bicara tentang pemimpin. Mulai dari Petrus, Daniel, Yusuf, sama Salomo. Betul? Berarti apapun temperamen seorang, sebetulnya orang tersebut bisa jadi pemimpin. Nah, lalu saya catat di sini pribadi yang disempurnakan. Saya ambil contoh Paulus. Paulus ini sebetulnya kalau saya pelajari, dia campuran antara sanguin sama kolerik. Jadi bagian dua itu. Tetapi kalau sudah pelajari dalam Alkitab, saya catat di situ, Paulus ada unsur-unsur sanguinnya. Contohnya gini, dia bilang, ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti Kristus. Buat orang sanguin, buat orang kolerik, sama buat orang melankoli, kalimat itu haram betul. Dia dengan tenang, dia bilang ikutilah aku sebagaimana aku mengikuti Kristus. Kan kesannya kok sombong sekali orang ini. Betul? Buat orang sanguin gak ada cerita saya mesti berkorban sampai darah. Petrus jangkal aja udah selesai, ya kan. Tetapi dengan tenang Paulus bilang apa? Darahku telah tercurah, aku mencapai garis akhir. Pokoknya harus berjuang sampai titik terakhir gitu. Tapi ada unsur flegmatiknya juga. Aku, yang minggu lalu kita bahas, aku berusaha menjadi untuk semua orang supaya semua orang dapat menerima berkat. Itu ayat-ayatnya semua lengkap buat saudara. Lalu ada juga unsur melankolinya. Saya ingat waktu dia masuk penjara Filipi, tiba-tiba semua goncang. Sebagai orang sanguin dia lari. Sebagai orang kolerik dia buat sesuatu yang terbaik di situ. Sebagai orang flegmatik, sebagai orang melankoli, dia akan bertahan menunggu keadaan apa yang harus terjadi. Nah, apa yang dibuat oleh Paulus di situ? Paulus diam. Sesuatu yang aneh buat orang kolerik dan sesuatu yang aneh buat orang sanguin, tetapi sama sekali normal buat orang melankoli. Jadi di sini kita lihat Paulus, unsur-unsur baik dari sanguin dan koleriknya dia miliki, unsur-unsur baik dari flegmatik dan melankolinya dia miliki. Sebagai penutup, saya nyatakan, kenalilah pribadi saudara, hargailah pribadi orang lain, jadilah berkat bagi tiap-tiap pribadi, karena dengan pribadi yang diubahkan, kita akan senantiasa menjadi berkat. Amin. Nah, sekarang saudara lihat lembaran saudara. Ini udah jam 9. Saudara kerjain di rumah aja deh. Tapi minggu depan saudara bawa ya.
Coba saudara angkat kertas saudara. Pinjam satu dong, saya nggak ada. Saya boleh pinjam. Saya pasti bukan orang saya pasti bukan orang melankolis. Buktinya saya nggak bawa ke depan. Nah, make sure waktu saudara isi dalam kondisi ini tertutup ke dalam. Nanti saya akan beritahu kenapa dia harus tertutup ke dalam. Saudara jangan utik-utik sini dulu. Saudara utik yang ininya aja, karena ini profil kepribadian saudara. Dan make sure minggu depan saudara datang, karena minggu depan sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya akan mulai dengan ini dulu. Oke? Ya. Jadi saudara bahas, saudara catat ini. Ini bahasa Inggris yang mungkin akan membingungkan buat saudara. Tapi semua definisi kata-katanya ada di dalamnya. Tuh. Ada 40 definisi kata. Jadi maksudnya gini. Ini kekuatan. Jadi 1 sampai 20 kekuatan-kekuatan, 21 sampai 40 kelemahan-kelemahan. Jadi ini sebetulnya setiap 4 ini selalu satu jenis kondisi kehidupan. Misalnya kayak ini kan, adventures, adaptable, animated, analytical gitu. Jadi maksudnya yang satu tuh adventures gitu, yang satu adaptable, menyesuaikan diri misalnya, yang satu animated gitu, punya kreasi-kreasi, yang satu analytical, apa tuh namanya, menganalisa semua-muanya gitu. Nah, ini satu jenis. Saudara hanya salah satu daripadanya. Misalnya saudara tuh kalau ngadepin masalah gimana? Saya sih, wah pokoknya adventure banget dah gitu. Atau, oh saya tuh adaptable, mau situasi bagaimana saya oke aja gitu. Atau saya berkreasi gitu menghadapi keadaan. Atau saya misalnya menganalisa, ada keadaan apa-apa, ini kenapa ya terjadi begini, saya serius banget gitu ngadapinnya. Nah begitu juga dengan bawahnya, misalnya persistence. Maksudnya kalau saya punya tujuan harus saya capai, persistence. Atau saya playful, oh it's okay, apa-apa, saya main-main yang penting saya senang. Atau saya persuasif gitu, bertahan dengan hidup saya. Atau saya peaceful, oke, kalau saya bisa saya kerjain, kalau saya nggak bisa mau diapain, jangan sampai saya stres gitu misalnya. Nah, setiap saudara cukup kasih tanda X. Misalnya saudara model gayanya tuh adaptable, kasih X. Misalnya saudara playful, kasih X. Misalnya di sini saudara sociable. Ini kan misalnya yang ketiga submissive. Submissive tuh artinya tunduk. Saya tuh orangnya disuruh apa aja saya lakukan, saya tunduk. Lalu self-sacrificing, artinya saya tuh rela berkorban. Biarin deh saya menderita, yang penting orang lain bahagia. Lalu misalnya sociable, saya tuh mau bergaul sama orang lain. Atau saya strong will, saya kalau mau sesuatu harus terjadi. Nah, saudara pilih, saya tuh modelnya apa gitu. Nah, setiap 1 sampai 40 ini nanti, setiap baris saudara hanya punya satu X. Jangan mengisi yang saudara harapkan, tapi mengisi yang saudara adalah. Ngerti nggak? Dan ingat, dari 4 temperamen dasar ini tidak ada temperamen yang lebih baik. Makanya di sini lihat, ada 20 kekuatan, ada 20 kelemahan. Jadi nggak ada yang lebih baik. Saudara jangan pikir-pikir adventures, adaptable, animated, analytical. Saya adaptable, saya orangnya ya ikut orang lain. Kenapa? Karena saudara harus isi sejujurnya. Persistent, playful, persuasif, peaceful. Saya orangnya persistence. Saya kalau ada apa-apa, saya hadapi terus gitu. Karena kalau saudara gagal mengisi siapa saudara, maka otomatis saudara akan gagal mengerti temperamen saudara. Jadi doa saya minggu depan, setiap saudara tahu temperamen saudara. Jadi minimal saudara bisa ngerti, oke, kondisi saya begini, kelemahan saya ini, kekurangan saya begini, lalu bagaimana saya disempurnakan Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus harus bekerja dalam hidup saya dengan cara ini. Saudara ngerti? Ada pertanyaan? Hah? Oke ya. Jadi minggu depan ini nggak akan dibagikan lagi. Make sure saudara isi. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, pendeta gue baru sekali ini masuk kebaktian pakai isi-isian segala. Iya, karena di tempat ini kita mau saudara pintar. Amin. Di tempat ini saya mau saudara bertumbuh. Kadang-kala kita bingung, oh ini roh jahat mengganggu keluarga kita. Kadang-kala bukan roh jahat, tapi ketidakmengertian kepribadian. Jadi saudara bisa ngerti cara mendidik anak yang baik, saudara bisa bergaul dengan manis, dan kita bisa biarkan Roh Kudus untuk menuntun kita menjadi pribadi yang disempurnakan. Amin. 3 kata kunci penting yang harus kita ingat. Yang pertama, bersyukur.
Yang kedua, kejadian kita dahsyat dan ajaib. Dan yang ketiga, kita menyadarinya. Amin. Jadi saudara make sure ya, nanti malam saudara isi. Kalau perlu sama suami saudara, misalnya gini, saudara pakai yang hijau, suami saudara pakai yang merah. Jadi, dan itu mungkin lebih baik. Itu saya sarankan itu lebih baik. Kalau anak saudara ada, kalau perlu pakai anak saudara, asal warnanya lain-lain. Jadi nanti sampai di sini saudara bisa tahu suami saudara temperamennya apa, istri saudara temperamennya apa, anak-anak saudara temperamennya apa. Oke? Kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.